Kiai Haji Hashim Asy'ari merupakan salah seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir di Jombang, Jawa Timur, 14 Februari 1871. Meninggal di Jombang, Jawa Timur, 21 Juli 1947 pada umur 76 tahun. Nilai-nilai aneka yang terdapat dalam tokoh: akuntabilitas, memimpin suatu ormas, nasionalisme, melakukan perjuangan di bidang pendidikan, etika publik, memiliki kredibilitas dan kapasitas yang baik, komitmen mutu, memiliki keinginan menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, anti korupsi, melakukan pengajaran dan menyampaikan fatwa-fatwanya. Lesson learned: berjuang untuk memerangi kebodohan, kemiskinan, dan menekankan persatuan dan kesatuan bangsa. Tut Nyak adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Tut Nyak lahir di Lampadang, Kerajaan Aceh pada tahun 1848. Tut Nyak dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang, Jawa Barat pada tanggal 6 November 1908. Nilai-nilai aneka yang bisa kita ambil dari tokoh pahlawan kita Tut Nyak yaitu akuntabilitas, konsistensi melawan Belanda, mulai ikut mengangkat senjata dan berperang pada tahun 1880 sampai tua, dan kekuatan fisiknya menurun namun tetap semangat untuk berperang. Brigadir Jenderal TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai lahir di Canangsari Petang, Badung 30 Januari 1917, meninggal di Marga Tabanan 20 November 1946. Pada umur 29 tahun adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Bali yang memiliki pasukan bernama Ciung Wanara yang melakukan pertempuran terakhir yang dikenal dengan nama Puputan Margerana. Karakter tanggung jawab yang ditunjukkan oleh I Gusti Ngurah Rai yaitu memiliki kesadaran akan tingkah laku atau perbuatan yang dilakukannya, mencintai tanah air dengan perasaan sebangsa, senasib, sejiwa terhadap tanah airnya. Persahabatan atau pertemanan adalah perilaku kerjasama yang mendukung antara dua atau lebih identitas sosial. Karakter menghargai prestasi I Gusti Ngurah Rai tercermin sikap dan perilakunya senantiasa menghormati keberadaan, harkat dan martabat orang lain, seperti menghargai perjuangan dan prestasi dari pasukan perangnya. Baginya, manusia harus menjaga perkataan dan perbuatannya dari kekerasan yang merugikan orang lain adalah keharusan. Abdul Muiz lahir di Sungai Puar dekat Bukit Tinggi pada tanggal 3 Juli 1883. Beliau wafat di Bandung tanggal 17 Juni 1959. Ia pernah belajar di Stovia atau sekolah kedokteran, pernah bekerja sebagai pegawai negeri, kemudian menerjunkan diri di bidang kewartawanan. Karangannya banyak dimuat dalam harian The Express, berisi kecaman terhadap karangan orang-orang Belanda yang sangat menghina bangsa Indonesia. Karena karangan-karangan itu, nama Muiz mulai dikenal oleh masyarakat. Sikap akuntabilitas beliau adalah memberi contoh kepada orang lain, memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan. Karena cinta yang besar pada tanah airnya, ia selalu membela kepentingan negerinya. Pernah dikirim ke negeri Belanda pada tahun 1917 atas nama Komite Ketahanan Hindia Belanda pada tahun 1917. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk mempengaruhi tokoh-tokoh politik Belanda guna mendirikan sekolah teknologi tinggi di Indonesia. Berkat kegigihan dan kerjasama, ia dan kawan-kawannya berhasil mendirikan sekolah sekarang lebih dikenal dengan nama Institut Teknologi Bandung atau ITB. Mencari cara terbaik untuk melawan penjajah, beliau segera bergabung dengan organisasi Sarekat Islam yang dikenal anti kolonial. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran. Pangeran Antasari lahir di Kayu Tangi, Kesultanan Banjar pada tahun 1809. Dan beliau meninggal di Bayan Begok, Hindia Belanda 11 Oktober tahun 1862 pada umur 53 tahun. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah Sultan Banjar pada 14 Maret 1862 dan beliau dinobatkan sebagai pimpinan pemerintah tertinggi di Kesultanan Banjar.
dengan menyandang gelar penambahan Amiruddin Khalifatul Mukminin di hadapan para kepala suku Dayak dan Adipati. Dan untuk nilai-nilai aneka terdapat pada tokoh nasional Pangeran Antasari adalah akuntabilitas. Beliau sosok pemimpin daerah yang bijaksana dan taat dalam beragama. Dan untuk jiwa nasionalisme, beliau berani berperang melawan penjajah dan mencintai tanah kelahiran. Etika publik, beliau sosok pangeran yang bijaksana dan suka menolong rakyatnya dan rela berkorban demi rakyatnya. Komitmen mutu, pantang menyerah demi membela rakyatnya dan tanah kelahirannya. Dan untuk anti korupsi, beliau tidak mudah untuk dimanipulasi oleh Belanda maupun penjajah manapun. Dan lesson learned, merakyat dan rela berkorban. Sebagai pemimpin dari kalangan istana, beliau justru lebih memilih hidup sederhana. Beliau taat beragama. Sebagai pemimpin, beliau menganggap pentingnya perkara agama baik dalam aspek individu, keluarga maupun hubungan sosial. Dan sikap pantang menyerah, berpendirian tegas dan tidak mempan bujuk rayu walaupun banyak hal-hal yang menjanjikan, dan memiliki keberanian dan kecerdasan. Dr.H.C. Susi Pujiastuti lahir di Pangandaran 15 Januari 1965, umur 56 tahun, adalah seorang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014-2019 yang juga pengusaha, pemilik dan presidir PT ASI Pujiastuti Marine Product, eksportir hasil-hasil perikanan, dan PT ASI Pujiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air dari Jawa Barat. Kepemimpinan yang tegas dan berhasil memajukan bidang maritim Indonesia, membuatkan asuransi bagi para nelayan yang masih kurang layak, dan pengembangan SNI produk kelautan dan perikanan. Ia dikenal akan kebijakannya yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Namanya bahkan dikaitkan dengan kata tenggelamkan, yang mengacu pada hukum penenggelaman kapal-kapal asing ilegal di perairan Indonesia. Upaya ini pada akhirnya membuahkan hasil. Penelitian yang diterbitkan di jurnal Nature menunjukkan bahwa kebijakan agresif Susi terhadap penangkapan ikan ilegal telah mengurangi upaya tangkap sebesar 25% dan berpotensi menambah jumlah tangkap sebesar 14% dan keuntungan sebesar 12%.